Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah pada minggu terakhir di bulan Juni ini. Mari saudara kita bersama-sama mengawali dengan menyanyikan Kidung Jemaat 445, Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Ketika kami mau mengawali langkah kehidupan kami hari ini, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menuntun kami, dan terlebih lagi Tuhan menuntun melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami, sehingga kami sungguh tahu dan paham apa yang Tuhan kehendaki untuk kami berlakukan di sepanjang kehidupan kami. Kami berserah dan kami mohon hanya dalam Kristus Yesus, sumber pengharapan kami. Amin. Saudara, kita bersama-sama membaca dari Mazmur 103 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12 yang mendasari tema kita hari ini, yaitu harapan. Mazmur 103 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12 yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas.
Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara yang dikasihi Kristus, kalau kita melihat atau kita memperhatikan istilah atau kata harapan dalam bahasa Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka harap atau harapan itu adalah sesuatu yang diinginkan, yang dirasakan, dipikirkan, dipahami bahwa sesuatu yang diinginkan itu atau yang diharapkan itu pasti akan terjadi. Keinginan itu, harapan itu bisa menjadi kenyataan. Tetapi apakah setiap harapan kita, setiap hal yang kita inginkan itu pasti menjadi kenyataan dalam hidup kita? Nah, inilah yang kita mau pelajari dari pemazmur. Apa sebenarnya yang pemazmur mau katakan mengenai kata harapan? Kalau tadi kita menyanyikan Kidung Jemaat 445, harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi merekah. Saudara, apa yang diungkapkan itu adalah habis malam, artinya sebelum malam itu berakhir, tetapi mempunyai harapan, ada gambaran bahwa ke depan habis malam pasti ada pagi yang cerah, pagi yang muncul, yang terbit. Nah, apa yang disebutkan atau apa yang diistilahkan dengan kata harapan adalah sesuatu yang merupakan keinginan dari keseluruhan hidup ini. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, jiwa hidup ini. Hanya Tuhan adalah tujuan dan sumber harapan itu. Hanya Tuhan tempat mempertaruhkan seluruh atau setiap langkah dalam kehidupan ini, karena Tuhanlah sumber pengharapan itu. Oleh dan di dalam Dia, Tuhan, kita memperoleh terang atas kegelapan, jalan keluar dari kebuntuan. Apakah semudah itu seperti yang kita ucapkan? Bahwa ada terang setelah gelap, bahwa ada jalan keluar dari kebuntuan, dan itu segera dalam hitungan 1, 2, 3 kita sudah mendapatkan jalan keluar. Saudara, di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, di sana dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya bahwa apa yang kita harapkan itu belum terwujud, belum terbukti, belum ada. Tapi bahwa iman, keyakinan percaya kepada Tuhan, kesungguhan dalam hidup ini untuk mempercayakan langkah setiap gerak hidup itu di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan, yakin bahwa pasti ke depan ada jalan. Entah jalan itu berputar, entah jalan itu lurus, atau jalan itu mendaki atau menurun melewati lembah, tapi bahwa pasti sampai kepada tujuan itu dengan tuntunan Tuhan. Belum terlihat hasilnya, tapi yakin. Dan itulah pemazmur mau mengajak kita untuk merenungkan perjalanan hidup ini. Melihat ke belakang, apa yang Tuhan itu sudah lakukan
Dia memberikan gambaran ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bukan dengan mudah, bukan dengan jalan yang lancar, tetapi bahwa melalui liku-liku, pergumulan, tantangan, hadangan. Namun, Musa menghantar bangsa itu untuk mencapai tanah Kanaan walaupun dia sendiri tidak memasukinya. Tapi bahwa itulah kenyataan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang menjanjikan bahwa hidup ini bukan tanpa rintangan, namun rintangan itu bukanlah merupakan jalan buntu yang tidak bisa ditembus. Melihat ke belakang, cerita diri, ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua adalah karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga, yang tidak bisa ditukar dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia, Tuhan menganugerahkan pengampunan, tidak memperhitungkan pelanggaran kita, kesalahan kita, dosa kita. Bahkan Dia rela menebus kita dari tekanan dosa, dari kematian dosa, untuk hidup dalam kehidupan kekal oleh karena Dia Tuhan dalam Kristus Yesus. Dia yang menyembuhkan, bukan sekedar penyakit fisik ini, tapi Dia yang menyembuhkan luka hati, tekanan batin, segala sesuatu yang merupakan rasa sakit, luka yang ada, namun bahwa Dia Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan, pemulihan dari keterbatasan, kelemahan, rasa sakit. Dan Dia jugalah yang membuat kita, memampukan kita untuk terus melangkah. Dan itu bukan berarti bahwa kita itu tanpa hambatan dalam hidup ini. Tapi dalam setiap langkah hidup ada konsekuensi, ada risiko yang harus kita hadapi. Tantangan yang harus kita hadapi, pergumulan yang harus kita hadapi. Namun kita tetap melangkah. Kita tetap maju ke depan. Karena yakin akan kasih setia Tuhan. Saudara, di tengah pandemi ini, di tengah situasi dan kondisi yang belum jelas, apa yang akan kita tempuh ke depan, apa yang akan kita temui ke depan, adakah harapan untuk kita bisa terus melangkah kuat dan bahkan berhasil dalam langkah hidup kita? Itulah harapan. Itulah sesuatu yang kita ingin wujudkan dalam hidup ini, walaupun itu belum terlihat nyata. Tapi keyakinan akan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang membuat kita bisa melangkah, kuat melangkah, punya daya juang di tengah-tengah berbagai pergumulan. Sesuatu yang tidak jelas, bukan dalam hitungan hari, bukan dalam hitungan minggu, dan bukan juga hanya dalam hitungan bulan. Mungkin lebih lama dari itu, bisa dalam hitungan tahun. Tapi perlukah kita tenggelam dalam ketidakberdayaan, kelemahan sebagai manusia ini yang kita tonjolkan, walaupun kita mengatakan bahwa kita punya Tuhan yang hidup? Seperti pemazmur tadi mengatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dan di dalam kasih setianya itulah, maka Tuhan terus menopang jalan dan langkah kehidupan kita. Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi dan memelihara kita,
adalah Tuhan yang memberikan kepastian bahwa kita bisa melangkah, bahwa kita bisa terus berjalan, bahwa kita bisa sampai ke depan oleh pertolongannya. Setiap langkah kutoleh Tuhanku, setiap langkah kulibatkan Tuhanku. Maka seperti lagu yang nanti akan kita nyanyikan dalam penutup, kita pasti bisa bersama Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu hadir dan mendampingi kami, bahkan Tuhan yang menuntun kami, dan Tuhan yang juga bahkan rela menggendong kami ketika kami merasa tidak kuat lagi berjalan. Seberapapun usia kami, bagaimanapun juga tekanan yang ada pada kehidupan kami, namun kami percaya dan yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang hidup, bahwa Engkaulah Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Hidup kami bukan tanpa daya, hidup kami bukan tenggelam dalam ketidakberdayaan itu, tapi hidup kami adalah hidup dalam pengharapan, punya harapan untuk terus melangkah maju. Tolong kami ya Tuhan, kuatkan kami, berikanlah kepada kami, setiap kami, keberanian percaya. Terlebih bagi saudara kami yang saat ini dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan iman di tengah kelemahan fisik. Karena yakin bahwa Tuhan ada dan Tuhan selalu menopang. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan, daya untuk bangkit dari kejatuhan ketika kami merasakan ketidakberdayaan oleh karena kami kehilangan pekerjaan, karena kami kehilangan penghasilan. Tapi Tuhan yang menjanjikan hidup dan kehidupan ini, kami yakin bahwa Tuhan juga yang memberikan jalan keluar. Tuhan juga yang memberikan apa yang harus kami lakukan untuk kami boleh mengais, mencari nafkah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam rasa duka, kehilangan anggota keluarganya, atau karena keterpisahan. Biarlah ya Tuhan, Kau juga yang akan menopang dan menolongnya. Kiranya Tuhan sendiri yang terus boleh memberikan kekuatan, penghiburan untuk melihat terang kasih Tuhan di tengah-tengah rasa kehilangan, di tengah-tengah rasa keterpisahan. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami, pimpinan negara kami dari pusat sampai daerah. Biarlah ya Tuhan, Kau juga yang akan menopang mereka, menolong mereka, dan Tuhan yang ikut campur tangan dalam kehidupan negara dan masyarakat Indonesia ini, sehingga mampu untuk mengatasi pandemi yang masih terasakan berlangsung. Biarlah Tuhan juga yang akan menopang dan menolong untuk para dokter, para medis, orang-orang di garda depan, mereka yang mendampingi, mereka yang merawat, mereka yang mengobati dengan resiko yang cukup tinggi. Tapi Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, kemampuan untuk mereka terus menopang, menolong saudara-saudaranya yang sakit. Bapak, kami juga memohon kepadamu, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang memakai umat-Mu, gereja-Mu, untuk menjadi saluran berkat Tuhan, saluran berkat dalam kehidupan kami, saluran berkat dalam kami boleh mengulurkan tangan kasih untuk menopang dan menolong. Kami berserah dan kami mohon Tuhan, hanya dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami,
yang hidup. Amin. Kita bersama-sama nyanyikan PKJ nomor 202. Yesusku juru selamatku, dan sesudah itu kita akan menutup dengan berkata 202 dari PKJ. Yesusku juru selamatku. Yesusku juru selamatku, Tuhanku mukalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hatiku gundah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelut, ku tanya Tuhanku, ke dalam kasih penebus ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Saudara, kita mengakhiri persekutuan doa pagi hari ini untuk kita meneruskan langkah-langkah kehidupan kita, aktivitas kita pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara-saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.